Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pendahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani.
Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26-28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya.
Ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. For you are great, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. 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 Tiada seperti-Mu Tuhan, kami sembah Dirimu. Terima kasih Yesus, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita siap menuai di ladang Tuhan. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At a trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion hill salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion hill salvation comes. The days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh.
And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. These are the days of the harvest. The fields are wide in the world, and we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and a trumpet call. Lift your voice, it's a hero to believe, and out of Zion hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and a trumpet call. Lift your voice, it's a hero to believe, and out of Zion hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet call. Lift your voice, it's a year of jubilee, out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet call. Lift your voice, it's a year of jubilee, and out of Zion's hill salvation comes, and out of Zion's hill salvation comes, and out of Zion's hill salvation comes. Hey, oh. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, terima kasih Tuhan. Oh ya Allah, terima kasih Yesus, kami sembah. Oh ya Allah, Shikaralaba, ya Allah, Hakaralaba. Mari saudara, saat ini angkat tanganmu. Kita minta urapan yang baru, pengurapan yang baru daripada Roh Kudus. Shikaralaba, Sakaralaba, Shante. Biarlah Engkau Tuhan mengurapi kami dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan Yesus, supaya kami punya kekuatan yang baru, kami punya sukacita, kami punya pengharapan Tuhan. Mari saudara, minta pengurapan yang baru itu. Shikaralaba, Shante, Karanalabo. Oh ya Allah, Shikaralabo, ya Allah, Sakaralaba, Shante. Oh, kami mau terus penuh dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh ya Allah, Shikaralabo. Oh ya Allah, Shikaralabo. Oh ya Allah, Shikaralabo. Oh ya Allah, kami butuhkan hadirat-Mu. Oh, persekutuan pribadi dengan Engkau. Oh ya Roh Kudus, terima kasih. Shalom, kekasih Tuhan. Jumpa lagi di minggu kedua bulan Juli. Saya percaya setiap kita semua diberkati dan kita terus tetap mengucap syukur dalam segala hal seperti yang Tuhan kehendaki. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita mengenai sungguh-sungguh hidup kudus. Kalau bicara hidup kudus, saya kira setiap kita udah terlalu sering mendengarnya. Tapi kali ini saya katakan sungguh-sungguh hidup kudus dalam hidup kita sebagai calon-calon mempelai kerajaan surga di akhir dari akhir zaman ini. Hidup kudus itu apa, saudara? Hidup kudus secara simpel artinya hidup tanpa dosa. Dengan cara melawan segala godaan dosa, melawan segala godaan dunia. Kudus, kados dalam bahasa Ibrani atau hagios dalam bahasa Yunani. Kalau diterjemahkan itu artinya suci, murni, pure. Tidak tercampur, terpisah dari, itulah kudus. Hidup kudus tidak berarti kita hidup eksklusif menjauhi dunia, saudara. Saudara dan saya yang hidup di dunia. Kita tidak menjadi eksklusif dan tidak bergaul dan tidak memisahkan diri betul-betul dari dunia. Itu hal yang mustahil. Karena kita hidup di dunia. Dan ingat, di dalam Matius 5 ayat 13-16 dikatakan peran saudara dan saya untuk menjadi garam dan terang dunia.
Kalau kita memisahkan diri, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia? Tapi hidup kudus di sini berarti kita hidup di dunia tapi tidak menjadi sama dengan dunia. Prinsip-prinsip hidup kita, falsafah hidup kita tidak sama dengan prinsip hidup dan falsafah dunia. Contohnya adalah yang paling simpel. Lihat aja, ikan itu hidup di air laut yang asin, tapi daging ikan tidak menjadi asin. Itulah hidup kudus. Itulah makna saudara dan saya hidup kudus di tengah dunia ini. Kenapa kita harus hidup kudus di tengah dunia? 1 Petrus pertama, ayat 13-16, perikopnya berbicara mengenai kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkan akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara, kekudusan dan kasih persaudaraan, kekudusan itu kita harus hidup dalam komunitas, menyebarkan kasih persaudaraan. Karena itu tadi saya katakan, menjadi kudus tidak eksklusif memisahkan diri dari dunia. Tapi kita tetap ada di tengah mereka. Tapi kita memancarkan kekudusan yang kita terima dari Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Tuhan. Di sini ada kata-kata berusahalah. Artinya hidup kudus itu mesti fight, saudara. Kita mesti usahakan. Berusahalah hidup damai. Damai tidak berarti toleransi. Damai tidak berarti kompromi. Dan kejarlah kekudusan. Saudara, menjadi orang-orang yang hidup kudus sungguh-sungguh itu harus usaha. Tidak sekedar mengalir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita baca di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32, perikopnya tentang manusia baru. Di ayat-ayat mulai ayat 22, ini adalah langkah-langkah untuk bagaimana saudara dan saya hidup kudus. Di ayat 22 dikatakan kita harus menanggalkan manusia lama yang akan binasa. Ini adalah bagian kita. Your decision. Keputusan saudara untuk menanggalkan manusia lama yang akan binasa. Kalau saudara sadar bahwa manusia lamamu akan binasa, saudara akan menanggalkan manusia lamanya. Di ayat 23 dikatakan, dibaharui dalam roh dan pikiran. Saat saudara mengambil keputusan untuk menanggalkan manusia lama, minta dan kita akan mendapat roh dan pikiran yang baru. Sehingga kita disebut sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. A new creation in Christ. Dan di ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, di ayat 24 mengenakan manusia baru ini kita yang harus maintain, saudara. Kita yang harus memelihara di dalam jalan ketaatan untuk memelihara status kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Kekasih Tuhan, kalau kita baca di dalam Efesus 4 mulai ayat 25 sampai 32. Ini adalah petunjuk praktis bagaimana kita hidup dalam kekudusan. Jelas sekali di situ. Ya. Ayat 25 dikatakan, buanglah dusta.
Dusta itu bohong, saudara. Bohong itu tidak berkata benar. Artinya, buanglah dusta. Tell only the truth. Ini berbicara integritas dalam berkata-kata. Jikalau ya, hendaklah katakan ya. Jikalau tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Buang dusta. Saudara, dusta itu ya seringkali orang bilang, dusta bohong kecil untuk kebaikan, bohong putih. Tidak ada. Dusta adalah dusta dan dusta adalah dosa. Orang yang terbiasa bohong untuk hal-hal kecil, pasti akan terbiasa untuk berbohong untuk hal-hal yang lebih besar. Karena itu jangan saudara, buang dusta dari mulutmu. Ya, tentunya nggak gampang. Kalau sudah hampir bohong, cepat ya, cepat perbaiki, cepat rem, cepat stop. Jangan terlanjur dan kita teruskan. Di ayat yang ke-26 dikatakan, padamkan amarah sebelum jadi dosa. Sebab iblis akan mengambil kesempatan untuk ngompori, untuk mengobarkan api amarahmu menjadi dosa. Saudara ingat bagaimana kisah tentang Kain dan Habil. Saat Kain sebelum membunuh Habil di dalam Kejadian 4 ayat 5 dan 7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Huruf besar. Ya, tidak diindahkan Tuhan. Lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, kenapa Kain menjadi sangat panas? Karena amarah, karena iri melihat persembahan Habil dikenan Allah. Ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, ingat loh, ya, apapun yang akan kita lakukan, tidak alarm Tuhan itu ingatkan pada kita. Firman-Nya, Roh Kudus-Nya selalu berfungsi dengan baik sebelum kita lakukan dosa. Firman Tuhan kepada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, kita harus berkuasa atas dosa. Saat amarah tidak dikendalikan dan segera dipadamkan, maka amarah itu akan berkembang menjadi dosa. Itu hanya tunggu waktu aja. Amarah harus dipadamkan secepatnya. Di ayat 28 dikatakan, berhenti dan tidak melakukan dosa lagi. Saudara, setiap kita kalau mau berhenti dosa, itu tidak bisa ya pelan-pelan, step by step lah. Ya, orang Jawa bilang alon-alon waton kelakon, pelan-pelan aja nantinya juga kejadian, tidak bisa. Dalam hal berhenti dosa, kita harus ambil keputusan secara tegas dan seketika. Sebab kalau kita bilang pelan-pelan, dikurangi dulu sedikit, itu seperti kita main yoyo, saudara. Naik, turun, tapi tidak kemana-mana, alias tidak ada yang berubah. Ya. Di ayat yang ke-29, kembali, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, kita lihat dari beberapa ayat, tips praktikal untuk hidup dalam kekudusan. Ya. 2 kali firman Tuhan mengingatkan tentang mulut dan perkataan. Di ayat 25, buanglah dusta. Dusta tentunya berasal dari mulut kita. Di ayat 29 kembali dikatakan, buanglah perkataan kotor. Tentunya keluar dari mulut kita. Karena itu, satu hal yang penting sekali. Kalau saudara dan saya mau hidup kudus, langkah pertama yang harus diambil adalah jaga mulut kita. Jaga perkataan kita. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor. Perkataan kotor itu di sini bukanlah cuman cacian atau sumpah serapah.
Perkataan kotor adalah perkataan yang tidak benar. Perkataan, ya, kata-kata fitnah, kata-kata yang tidak benar, asumsi pribadi, kata-kata nyinyir, atau kata-kata indah tapi tendensius. Itu semua perkataan kotor. Karena keluar dari sikap hati yang tidak tulus. Keluar dari sikap hati yang kotor. Itu perkataan kotor. Dikatakan, tetapi pakailah perkataan yang baik. Apa itu perkataan yang baik? Perkataan baik adalah kata-kata yang berpadanan dengan firman Tuhan. Kata-kata yang bersumber dari firman Tuhan. Kata yang membangkitkan iman, menguatkan iman. Mengingatkan orang tentang janji dan firman Tuhan. Sehingga mereka dikuatkan imannya. Itulah kata-kata baik yang membangun. Tapi ingat, dikatakan, di mana perlu. Saudara, kata-kata perlu hikmat. Dalam kita berkata-kata perlu hikmat. Meskipun kata-kata yang baik, tapi kalau tidak perlu, ya, atau timingnya salah, bisa-bisa justru tidak membangun orang yang kita ajak omong, tapi meruntuhkan orang tersebut. Contoh paling simpel aja. Saat saudara melayat seorang yang sangat baik, jujur, dikenal rohani, tapi meninggal dalam suatu kejadian yang tragis dan mengerikan. Apa yang akan diucapkan saat kita menyalami keluarganya? Ini perlu kata-kata yang tepat. Jangan kita bilang, aduh luar biasa ya. Bapak itu seperti para rasul yang dipanggil pulang. Meskipun cara pulangnya sangat mengerikan dan tragis. Tapi saya percaya itu yang terbaik buat Bapak. Saudara, kata-kata demikian kata-kata yang tidak perlu. Tadi dikatakan di mana perlu. Seringkali kita datang melayat pada orang yang berduka cita. Nggak perlu banyak kata-kata. Salami, pegang erat tangannya, atau tepuk bahunya, atau doa pendek menguatkan imannya, itu lebih dari cukup. Apalagi saat kita berkunjung pada orang yang sakit, cukup serius, dirawat di rumah sakit. Ya. Tidak banyak yang kita bisa lakukan, katakan. Ya. Tidak perlu kita malah cerita kesaksian kiri kanan tentang orang-orang yang sakit dan lain-lain dengan detail-detail yang ya justru membuat keluarganya itu menjadi takut, ciut, bingung, dan down. Cukup kita ya doa pendek, pegang tangannya, tepuk bahunya, perkatakan firman yang menguatkan, itu lebih dari cukup. Karena itu ya perlu, di mana perlu. Dalam berkata-kata, kalau kita mau hidup kudus, minta hikmat Tuhan. Sehingga tidak banyak kata sia-sia yang keluar dari mulut kita. Kenapa faktor jaga mulut itu penting sekali untuk hidup kudus? Sebab jelas ya, di dalam Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Berakal budi itu artinya bijaksana. Ya. Lukas 6:45, apa yang keluar di mulut itu meluap dari dalam hati. Orang jaga kekudusan hidup, menjaga mulutnya dulu. Karena yang keluar di mulut itu indikator apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Karena itu ya, penting menjaga mulut setiap kita. Kalau kita mau hidup kudus. Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-31, amarah itu kalau didiamkan pasti akan berkembang menjadi sakit hati, menjadi kegeraman, pahit hati, pertikaian, bahkan menjadi fitnah. Karena itu amarah harus secepatnya diberesin, dipadamkan dengan cara yang pertama memadamkan amarah adalah lepaskan
egomu. Kita marah kalau kita mempertahankan ego kita. Putuskan untuk melepaskan pengampunan dan berikan. Ya. Lepaskan dari ego kita, putuskan oleh dirimu dan berikan kepada pihak yang lain. Tidak cukup kita cuma bilang ngampuni dalam hati. Perkatakan di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Kalau amarah didiamkan, berkembang tadi dikatakan menjadi sakit hati, kegeraman, pahit hati, pertikaian, fitnah, yang pasti semakin parah. Kalau kemarahan kita sudah membawa kita kepada fitnah, akarnya pasti iri hati, nggak ada yang lain. Zelos, bahasa Yunaninya, atau jealous. Di dalam kamus dikatakan, jealous adalah rasa benci, rasa marah, rasa cemburu akan suksesnya orang lain. Sebab itu kalau kemarahan yang kita alami sudah menarik kita, membawa kita kepada tindakan fitnah, yang harus dilakukan yang pertama, akui bahwa engkau iri hati. Dengan kerendahan hati, sadari bahwa engkau sedang dibakar dengan iri hati. Dan segera minta Roh Kudus membantu kita, roh kebenaran, roh yang akan membantu melakukan apa yang kita nggak mampu lakukan, untuk kita mampu mengatasinya. Ini bukan hal yang mudah. Ini adalah salah satu pergumulan yang paling sulit untuk orang percaya. Bahkan orang yang katanya rohani pun masih banyak yang bergumul dengan iri hati. Karena iri hati tidak seorang pun tahu. Itu adalah medan peperangan dalam diri setiap pribadi. Tapi disinilah kedewasaan rohani akan diuji dan dibuktikan dan bertumbuh. Kita harus tahu akibat iri hati itu apa. Di dalam Yakobus 3 ayat 14 dan 15. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, iri hati kalau tidak diberesin, ya, ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Segala ide-ide jahat, jangan semua salahkan iblis. Dari hatimu sendiri yang nggak diberesin, akan timbul banyak perbuatan jahat. Lebih tegas lagi dan jelas lagi, tertulis di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, iri hati yang nggak dibereskan, pintu surga tertutup. You nggak pernah akan masuk. Ya, tadi karena kamu nggak mampu menjaga kekudusan hidup. Kekasih Tuhan, di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Di terjemahan yang lain dikatakan sedapat-dapatnya, kalau itu dari pihakmu, berusahalah sedapat mungkin engkau hidup damai dengan semua orang. Artinya, kalau engkau mau hidup kudus, engkau selalu jadi orang yang berinisiatif untuk rekonsiliasi. Engkau selalu orang yang berinisiatif untuk mencari perdamaian. Saudara, orang yang berinisiatif ini artinya orang yang sudah melepaskan egonya. Orang yang sudah memelihara kerendahan hatinya untuk mau memulai suatu perdamaian.
Sebab dampak dari orang yang hidup iri hati, yang otomatis tidak bisa menjaga kekudusan hidupnya. Yang pertama, focus distraction. Fokusnya akan teralihkan. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Orang yang tidak menyelesaikan masalah kemarahannya, orang yang masih menyimpan iri hati, dendam atau apapun, itu masih punya beban di belakang. Yang gondelin dia. Mungkin untuk hal-hal lain dia sudah sangat luar biasa, sangat layak untuk dipakai sebagai alat dan rekanan Tuhan. Tapi beban yang di belakang membuat dia menoleh ke belakang. Dan itu tidak membuat dia layak bagi kerajaan surga. Yang kedua, orang yang hidup dengan iri hati, tidak menyelesaikan amarahnya, tidak hidup dalam kekudusan, kesehatan roh, jiwa, dan tubuhnya terganggu. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tulang, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ini secara real saya sudah saksikan bagaimana iri hati, bagaimana kemarahan, bagaimana rasa marah dalam hati yang tidak diselesaikan dan tidak dibereskan merusak jiwa seseorang dan merusak sekaligus fisiknya. Fisiknya rusak. Banyak penyakit. Penyakit tulang, membusukkan tulang. Tulangnya busuk dalam arti sebenarnya. Saudara, hati-hati. Sehingga baik fisiknya maupun kerohaniannya juga bantet dan tidak pernah lagi bertumbuh dewasa. Hari ini kita belajar satu hal yang penting. Hidup kudus sudah terlalu sering. Tapi hidup kudus tidak sekedar menjadi slogan hidup orang percaya. Orang lahir baru. Tapi mari hidupi benar-benar. Sungguh-sungguh hidup kudus. Itu yang ingin saya bagikan hari ini. Yaitu dengan cara menjaga hati. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan Kristus yang nyata. Kehidupan Kristus yang berdaulat dalam hidupmu. Sehingga karakter Kristus mengalir melalui kehidupanmu. Yang kedua, menjaga mulut. Jaga mulut. Indikator kita hidup kudus adalah kalau mulut kita terpelihara, mulut kita terkontrol, mulut kita tidak lagi mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jahat. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, ditimpa kebinasaan. Saudara, Amsal 18 ayat 21, sekali lagi, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, kembali saya ingatkan. Kalau mau hidup kudus dimulai dengan menguduskan mulutmu. Sebab yang keluar di mulut meluap dari dalam hati. Kalau mulutmu terpelihara, berarti hatimu terpelihara. Ayat terakhir, 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, berintegritas dalam setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu. Kalau mau kurang salah dalam berbicara, banyak berbicara firman, banyak perkatakan firman, pasti tidak salah. Kekasih Tuhan, mari sungguh-sungguh hidup kudus dengan menjaga mulut dan kata-kata yang keluar dari mulut kita setiap hari. Sekarang juga karena zaman modern menjaga apa yang kita ketik, yang mewakili isi hati kita, komen-komen kita, itu penting, saudara. Karena itu menunjukkan attitude kita. Supaya hari demi hari kita semakin benar dan semakin kudus.
Wahyu 22 ayat 11 katakan, mereka yang benar hendaklah terus berbuat kebenaran. Yang kudus semakin menguduskan hidupnya. Sampai kapan? Sampai dia datang kembali atau sampai kita dipanggil pulang. Hidup kudus, jaga mulut. Itu langkah awal. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatangannya. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Kekasih Tuhan, saatnya untuk kita membawa persembahan untuk pelebaran kerajaan surga melalui gereja di tempat ini. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami membawa persembahan kami untuk pelebaran kerajaan-Mu dan sebagai ekspresi dari kasih kami kepada Tuhan dan kepada pekerjaan Tuhan. Karena itu kami memberi dengan sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Berkati setiap tangan yang memberi di dalam nama Yesus. Amin. Kita segera mengakhiri ibadah hari ini. Siapkan hati untuk menerima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya dan bukan hanya dengan lidah bibirnya saja. Mengasihi Tuhan mempercayai setiap kebenaran firman-Nya, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sungguh-sungguh ingin hidup dalam kekudusan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.